Ya baiklah, kita tenang dan kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Berhimpun menghadap Allah. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebagai umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, tentu akan selalu ada kerinduan dalam hati kita untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam rumah-Nya yang kudus. Hidup keagamaan yang benar adalah tema renungan kita dalam minggu ini yang menuntun kita untuk memahami bahwa kehidupan keagamaan yang dikehendaki Allah adalah hidup yang benar, serta mengajak kita untuk selalu memiliki kehidupan yang berdampak positif bagi sesama dan seluruh ciptaan. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan namanya. Nyanyian Alangkah Indah Bagiku, Mazmur 84 ayat 1 sampai 3. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Silakan dulu. Kita akan bermazmur dari Mazmur 112 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bahagia orang yang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kasih dan dalam orang yang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Ia melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu diingat selalu. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ia penuh kepercayaan kepada
ia tidak takut. sehingga ia memandang hendak para lawan. Ia memberikan kepada orang miskin. Dia akan tunduk selama-lamanya, dan lututnya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggerakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kesalahan. Kita menyambut dari nyanyian Jumat mengenal hati Kidung Jemaat Pujian Rohani. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam bacaan dasar kita dan dengarkanlah dasar kita pada saat ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Aku
Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Kita menyanyi dari Mazmur 119, berbahagialah orang yang benar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menundukkan kepala menyatakan dosa kita. Marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan,
Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus bahwa kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan. Kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat janganlah ingat dosa. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Kita menyanyi dari pujian Sejauh Timur dari Barat.
yang penyesalan, berilah anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita menjalankan persembahan kita. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 112 ayat 3. Kita akan memberikan persembahan syukur kita yang akan dimulai dari majelis gereja, dan kita akan memasukkan persembahan bulanan kita pada hari ini. Seperti biasa, supaya tidak saling menuntut, dari sebelah kiri saya nanti untuk dari jemaat didahului dengan majelis gereja. Kita iringi persembahan kita dari himne jemaat 450. Hidup kita yang benar.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dunia dan isinya adalah milikmu Bapa. Tubuh dan semua yang ada pada kami adalah milikmu juga. Persembahan yang kami serahkan pada Kami adalah berkat daripada berkat yang menerimanya dijadikan sebagai sarana penyembuhan kita. Dan berkat-Mu yang masih ada pada kami, ajak kami untuk menggunakannya. Amin. Kita menyanyi dari
Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada saat ini dalam kebersamaan kita di saat ini. Namun sebelum itu mari kita meminta kekuatan pada Allah di dalam doa. Ya Tuhan, kami dapat bersama-sama di rumah yang kudus pada saat ini. Karena Engkau yang menyatakannya kepada kami Tuhan. Engkau yang menganugerahkan waktu dan kesempatan yang indah dan memanggil kami dari tengah-tengah kesibukan kami di tengah-tengah hidup kami. Kami berkumpul bersama-sama menaikkan ungkapan syukur dan permohonan kami, memuji pemuliaan nama-Mu. Sabda-Mu akan kami dengarkan pada saat ini Tuhan, yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam menjalani kehidupan. Kuasa kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami apa maksud Tuhan, apa arti firman ini bagi kehidupan kami, bagi kami semua. Dan kami pun dapat memahaminya dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan persekutuan kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua gurumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu sebagai pelapis tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap buk, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong,
dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Sidang Jumat yang sudah lakukan, pembacaan kita yang kedua dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah makan, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dijadikan, telah dijadikan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Kristus dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di antara gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumahnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kures mana pun.
Tuhan. Ya, malas sembilan. Ya, saya sudah setengah mati. Apalagi Pak dari lambat, jadi bisa membayangkan malas sunat. Ya, tema kita saat ini adalah hidup keagamaan yang benar. Batu lan bahasa ibu dan buah meka aluk lan kamaloloan tongan. Meka aluk lan kamaloloan tongan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hidup keagamaan yang benar. Itu menjadi tema kita dalam minggu ini sebelum masuk di Rabu Abu nanti. Jadi kita tinggal 2 minggu masuk Rabu Abu tanggal 22. Rabu Abu kita sudah mulai masuk. Makanya temanya hari ini bacaannya berbicara tentang mengoreksi bagaimana kehidupan umat Tuhan, bagaimana ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan sebagai umat Tuhan, umat yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, bacaan utama kita dari kitab Yesaya. Yang kita pilih ke Yesaya, kalau bahasa sekarang gaspul, ya gaspul tejong ke bahasa keren. Ya, di Yesaya itu kan dia mengatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Jadi gaspul. Ya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, kita menginginkan bagaimana supaya kehidupan kita itu terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kita pun dalam menjalani kehidupan ini tak pernah putus-putusnya kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup masing-masing. Entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, bahkan mencari jodoh juga yang masih bujang. Kita bergumul bagaimana kehidupan kita yang kita alami, mengapa terus kita diperhadapkan dengan pergumulan. Dalam kondisi yang demikian, kita mau lebih dekat kepada Tuhan karena kita yakini bahwa lewat kebersamaan, lewat perjumpaan dengan Tuhan ada kekuatan yang akan diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yesaya menyampaikan berita ini kepada umat Tuhan, bagi umat Israel yang hidup sebagai umat Tuhan. Mereka mestinya hidup dalam kehidupan ini sesuai dengan berita Tuhan yang mesti mereka perlihatkan dalam kehidupan. Dalam bacaan kita sampai ayat yang ke-9, tapi kalau kita membaca seterusnya sampai ayat 12, ya, sebenarnya di sini diperlihatkan kepada kita apa yang terjadi. Lalu Yesaya memberikan contoh bagaimana kehidupan umat yang percaya, lalu ada janji dari Allah kepada umat yang setia. Dalam pembacaan kita, Yesaya disuruh dan diperintahkan untuk menyampaikan teguran kepada mereka untuk terus menyatakan sesuatu yang mesti harus mereka lakukan sebagai umat yang percaya. Mereka mesti harus melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan motivasi yang baik dalam
kehidupan mereka sebagai umat yang percaya. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam bacaan kita pada saat ini, justru ayat-ayat 3 memperlihatkan kepada kita bahwa ketika teguran itu disampaikan oleh Yesaya kepada mereka, justru mereka menggugat Allah dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka telah berbuat dalam kehidupan tidak diindahkan oleh Tuhan. Mereka menggugatnya, ayat 3, mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? Puasa engkau masih tetap mengurus, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua guru. Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah mereka pada waktu itu ketika mereka menyatakan gugatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel melakukan protes kepada Allah dalam kehidupan mereka, bahwa ibadah mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh mencari Allah, mereka mencari Allah dalam bacaan kita. Mereka mencari Allah dengan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bahkan mereka melakukan puasa. Saudara-saudara, kalau orang Yahudi berpuasa, ya di bacaan kita dikatakan di ayatnya yang ke-9, mereka kalau berpuasa mengambil karung lalu menaburkan debu di atas, lalu mereka berbaring atau duduk. Berpuasa itu berarti melakukan pertobatan dengan ketulusan dan keikhlasan. Tetapi Allah lewat Yesaya mengatakan bahwa apapun yang engkau lakukan, apa yang engkau lakukan, ibadah yang engkau lakukan, puasa yang engkau lakukan, bukan lahir dari hati yang paling dalam atau lahir dari sebuah pengakuan bahwa semua ini karena Tuhan. Jadi mereka melakukan ritual-ritual ibadah dalam kehidupan mereka hanya menjadi sebuah simbol saja. Mereka tidak memperlihatkan motivasi yang sebenarnya. Ini yang terjadi dalam bacaan kita pada saat ini. Jadi Tuhan menyatakan dan menjawab apa yang mereka pertanyakan, yang mereka gugat pada Allah. Bahwa mereka mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mencari Tuhan bukan karena memang Tuhan yang mereka cari. Hanya menjadikan ritual itu atau ibadah itu adalah sebagai simbol. Bukan sebuah pengakuan yang didasarkan dengan pengakuan yang sungguh, yang tulus dari hati umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga dalam bacaan kita dikatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu hanyalah sebuah simbol dan tidak murni, tidak tulus dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, pertanyaan kritisnya kepada kita hari ini, apakah ibadah yang kita lakukan, yang kita ikuti, ya bukan hanya ibadah hari Minggu, pirang-pirang ibadah diikuti dan banyak tempat kita mengikuti. Apakah betul kita melakukan ibadah, mengikuti ibadah itu murni dari sebuah pengakuan bahwa hanya Allah lah yang layak disembah dan dipuji di tengah-tengah kehidupan ini. Itu bukan, kita tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya tidak bisa mewakili Bapak Ibu. Jawabannya itu kita masing-masing, Bapak Ibu dan saya. Apakah ibadah yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari pengakuan iman kita bahwa Allah
selayaknya kita sembah dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara, dalam bacaan kita ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka melakukan rutinitas ritual tentang ibadah puasa, sebenarnya mereka tidak memaknai ibadah atau puasa itu, tetapi mereka masih dalam kerangka terus tidak memberi diri untuk menyatakan pelayanan bagi sesama dalam kehidupan mereka. Makanya ada roti dibagi. Artinya bahwa mesti orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, itu mewujud dalam tindakan konkret, bagaimana ia mengasihi sesamanya, bagaimana ia menolong sesamanya, bagaimana ia melihat orang-orang yang tertindas dan menolongnya dalam kehidupan ini. Itu satu rangkaian ibadah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, saya mau berkisah tentang liturgis kita hari ini. Pengakuan dosa yang ada setiap hari Minggu, bukan maksudnya kalau setiap satu minggu kita melakukan dosa lalu datang hari Minggu menyatakan pengampunan, tidak. Tetapi mau dikatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini tanpa kita sadari, kadang kita melakukan hal yang tidak benar, atau kita dalam kehidupan ini kita mau diingatkan bahwa mesti kita harus sadar tentang siapa kita, adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Dan selanjutnya ibadah terakhir nanti orang membawa Alkitab ke depan. Maksudnya apa? Alkitab ini yang akan menjadi penuntut engkau dalam perjalanan kehidupanmu. Sama tanya, kenapa kursi di gereja tidak pakai sofa? Bisa dibeli sofa kan? Lebih enak lagi, empuk. Kenapa kita tidak membeli sofa? Kenapa harus pakai ini? Ya, artinya coba renungkan logika berpikir kita, kenapa ya? Ya ke sofa kan pasti mama aku dia dikuatkan nama saya atau nama gereja lah. Apalagi pakai AC, ya orang kena lampu. Susi hotel malas suci. Mau dikatakan kepada kita bahwa jangan berlama-lama, pergi cepat keluar, beritakan kabar sukacita, sampaikan kepada semua orang. Oh, kamu tuh nanya ke Mas Andi pun bapak itu. Ya, jadi makanya ibadah itu ada batasnya sampai jam berapa supaya menurut komisulen mempengaruhi kepada kampung ketua. Dan ini terobak mau ke sofa kan sofa dipakai satu-satu bahan alamat maaf tidak kan memilih kita sofa. Pak, lihat gereja ada sofanya enggak? Kayak kau. Ini yang unik. Gereja tidak pakai sofa, tidak pakai tempat duduk yang empuk, tetapi kenapa harus kursi kayu lagi? Bapak di pondok Tano, Atoro, apalagi di pondok Amerika, si Santa di pinggir. Nah, kenapa tidak diusulkan bisa ke sofa? Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Ya itu tafsiran lepas kita tentang itu. Kita harapkan dalam Alkitab bisa mengira di Demlan si Santa pun menindai dan baharalan. Tetapi itu mau mengajak kepada kita bahwa kita mesti harus keluar cepat menyampaikan kabar sukacita. Jadi liturgi ada maknanya. Jadi ketika orang membawa Alkitab keluar, itu mau bahwa berkat Tuhan akan terus bersama dengan engkau, dan Alkitab ini akan menjadi kekuatanmu dan akan menjadi pegangan dalam menjalani kehidupanmu. Yang betul, nanti akan sembarang kalau Tuhan. Malam-malam bilang kita selamat tidak. Tetapi ketika bersalaman itu mau menyatakan sebuah penutusan secara langsung kepada umatnya. Oh, jadi maknanya luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, jadi dalam kehidupan kita pada saat ini, bacaan kita mau mengingatkan kepada kita sebagai umat yang percaya
untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk mengoreksi kegiatan yang kita lakukan. Apakah betul-betul kita melandasinya dalam sebuah pengakuan? Karena Tuhan sudah menyatakan, Allah sudah menyatakan sebuah tindakan yang luar biasa. Ia menyatakan kasih-Nya, Ia mau menjadi manusia dalam kehidupan ini untuk menyelamatkan kita. Ia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia dan mau mati di atas kayu salib untuk kita semua. Cukup itu kita lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana luar biasanya kasih Allah itu. Ia tidak datang seperti Allah, tetapi Ia datang menjadi manusia supaya kita mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh, jadi ibadah yang dimaksud oleh saya adalah ibadah yang betul-betul terlihat atau terwujud dalam tindakan konkret dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, bahwa ketika kita beribadah, ibadahlah sesuai dengan pengakuan kita. Beribadah karena itu adalah pengakuan kita yang sungguh bahwa Allah adalah Allah yang patut disembah, yang telah menyatakan kasih-Nya kepada saya. Oleh karena itu, kita mesti harus menyatakannya dalam kehidupan kita juga, dari akibat atau dampak dari ibadah dan pengakuan itu. Kita mengasihi sesama dalam kehidupan kita. Keadilan pun kita tegakkan di tengah-tengah kehidupan. Dengan demikian, perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan kita juga dengan manusia sesama kita dalam kehidupan ini. Jadi ibadah yang dilakukan adalah perjumpaan dengan Allah. Dengan demikian, ketika kita menjalani hidup ini, kita berjumpa dengan sesama, kita lakukan dalam perjumpaan dengan Allah. Mengasihi sesama, membantu saudara-saudara kita yang berada dalam kelemahan, dan meringankan pergumulan mereka. Melihat saudara-saudara kita, apakah mereka betul-betul berada, bagaimana menjalani kehidupan ini, dan mereka berada dalam pergumulan itu. Makanya gereja memiliki dana diakonia. Untuk apa? Untuk menyatakan pelayanan kepada sesama sebagai wujud dari kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya hari ini? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus? Apakah kita melakukan ibadah dalam kehidupan ini dan kita menyatakannya dalam motivasi yang sungguh dan bagaimana sebenarnya? Atau apakah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini hanya sebagai simbol, sehingga kita memperlihatkan spiritualitas yang hoax? Ya, bukan hanya berita yang hoax ya, tetapi spiritualitas juga hoax. Ini yang dikatakan. Dia hanya memperlihatkan secara ritual luar biasa, di mana orang beribadah di sana, di mana orang melakukan ibadah di sana. Pada akhirnya dia membenci saudaranya, dia membenci orang-orang lain, sehingga dia memperlihatkan spiritualitas hoax dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi hari ini kita diajak untuk merenung sebagai umat yang percaya sebelum masuk dalam perayaan dan mengenang tentang peristiwa Yesus disalib nanti. Kita mau melihat, mengoreksi kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara institusi dalam kehidupan ini. Apakah pelayanan yang telah kita lakukan murni keluar dan lahir dari sebuah pengakuan iman bahwa memang mesti saya harus beribadah dan berjumpa Tuhan dalam kehidupan, karena Dialah Allah dalam kehidupan saya? Ataukah bagaimana dalam kehidupan kita yang sebenarnya?
Oleh karena itu ada masanya pada saat waktu bagi kita untuk merenung dan melakukan sebuah perbaikan, pertobatan dalam kehidupan kita, untuk datang kepada Tuhan dan merendahkan diri kepadanya dan mengakui segala perbuatan kita dan menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan kuasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita dikoreksi hari ini tentang ibadah kita untuk melihat bagaimana sebenarnya apa yang telah kita lakukan. Apakah ibadah ini betul-betul telah kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, atau berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehubungan dengan keagamaan, apakah itu betul-betul sudah benar, ataukah masih dalam rangka hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan, atau membuat kita bebas dan sebagainya, sehingga kita lakukan hal untuk terhindar dari ini. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita renungkan kehidupan kita masing-masing dan kita mengambil sebuah keputusan untuk berubah dan menyatakan pertobatan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang telah saya buat ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan. Ternyata saya beribadah hanyalah karena saya menginginkan supaya Tuhan memberkati saya dalam kehidupan, sehingga seperti minggu kemarin lebih keras ya, dan hari ini juga keras firman Tuhan disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan lewat perenungan ini memberikan buah yang sesungguhnya bahwa ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita melakukan ibadah bukan persoalan bahwa itu harus memang kita lakukan karena kita orang percaya, Tuhan itu tulus dari hati dan menyatakan sebuah pengakuan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mintalah kekuatan kepada Tuhan yang akan memampukan kita untuk berbuat dan berbuat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari keberadaan Kami. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami dengan tulus dan ikhlas dan lahir dari sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan sudah berbuat yang terbaik untuk kami, dan Engkau adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami menyatakan ibadah kami karena lahir dari pengakuan kami. Oleh karena itu kami berseru Tuhan, Engkau memohon, Engkau mengampuni kami jika dalam ibadah yang kami lakukan tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memohon pengampunan dan Engkau mengampuni kami Tuhan, dan biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah kehidupan, menjadi garam di dalam keberadaan kami dimanapun kami berada, menjadi terang bagi saudara-saudara kami yang memerlukan dan membutuhkan terang dalam kehidupan mereka. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami untuk mewujudkan semuanya itu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Amin. Shalom. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Bapak Jumat Minggu 5 Februari 2023. Yang pertama, penyampaian majelis dan Bapak Jumat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang beribadah di tempat ini. Jika membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan di majelis gereja selesai ibadah. Yang kedua,
himbauan kepada kita bahwa ketika kita pulang tidak meninggalkan dan membuang sampah di gereja. Yang selanjutnya minggu depan diberikan kesempatan kepada OIG untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Yang selanjutnya yaitu Minggu tanggal 19 Februari 2023 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Nama yang akan menerima baptisan kudus yaitu Valeri Admin Ewansa dan Gevaria Satria Ewansa. Selanjutnya ibadah rumah tangga di rumah Bapak keluarga Mbak Yohanes Parede akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 19.30 Cahaya Baru 1. Dan selanjutnya ibadah pengucapan syukur di keluarga Bapak Simon Seba atau Bapak Manten akan dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 19.30. Ini ibadah pengucapan syukur. Selanjutnya Majelis Gereja Kerajaan Jemaat dan Temananu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Hari ini kita menerima ucapan syukur dari beberapa keluarga. Yang pertama, keluarga Yakin Markus Mangalang bersyukur Rp150.000. Keluarga Bapak Penatua Amos Londong bersyukur sebesar Rp300.000 untuk jemaat 100, PPGT 100 dan SMGT 100. Yang ketiga, keluarga Martin Toding Koto bersyukur sebesar Rp200.000. Dan yang keempat, keluarga Yakin Markus Minggu Boro bersyukur sebesar Rp500.000. Dan yang kelima, keluarga Samuel Nade bersyukur sebesar Rp1.500.000 untuk SMGT pengadaan baju dan Rp500 untuk kas jemaat. Yang keenam, keluarga Patandi bersyukur sebesar Rp1 juta. Dan yang ketujuh, natura dari keluarga Luther Lumba ini untuk kas kita akan buangkan nanti. Dan yang kedelapan, keluarga Temi Kristo Sambau bersyukur sebesar Rp2.150.000. Dan yang sembilan, saudari Grace Pengaribuan bersyukur sebesar Rp500.000, PGT Rp300.000. Selanjutnya keluarga Januarti Rombe bersyukur sebesar Rp1 juta. Yang ke-11, keluarga Matius Lorong ini natura berupa pokon untuk pembangunan jangan dibuangkan. Yang ke-12, keluarga Mama Esti dari KTT bersyukur sebesar Rp500.000 untuk pembangunan. Yang ke-13 ini dari Bapak ya, saudara dari Christian Kabanga. Ya, Christian Kabanga bersyukur sebesar Rp200.000. Yang ke-14, keluarga Luther Palulun berupa natura balo atau uang nanti akan diumumkan untuk pembangunan. Mungkin itu saja yang boleh kita dengarkan waktu jemaat pada pagi hari ini. Kita masuk dalam natura. Kami persilakan kepada Pak Yunus.
Ya, sebelum lanjut ada ibadah PWGT Klasis hari Sabtu tanggal 11 bulan 2 2023 jam 16 di tempat di Elim Luar Laut. Jadi ini untuk PWGT. Terima kasih. Ya, sedang dimarkas Tuhan, kita akan membawakan natura ini. Ya, seperti biasa kalau saya panen akan jadi ya sama. Yang 60 biasa kita take 10. Ya, taruh harga 30 satu kali, 40 dua kali, 3 kali. Bapak panen. Ya, 30 satu kali, 30 dua kali, 30 3 kali. Di belakang orang gunung. Harga. Oh, tak tahu kan. 20 dua orang. 30 satu kali, 2 kali, 3 kali. Mama Bianca. Tak usah orang tak. Oh, 30 satu kali, 2 kali, 30. Pen. Lalu. Mama Gian. Oh, tampung dan jagung. Terakhir untuk jagung. 30 satu kali, 2 kali, 30 3 kali. Mas Chandra. Pokon untuk pembangunan. Mama Chandra. Oh, sama manusia. Tak kira yo Mama Chandra muda yang ambil. Sama. Pokon ini untuk pembangunan juga. 20 satu kali, 30 2 kali, 3 kali. Bianca. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Mama Asti, Bapak Asti yang Mama Asti kasih nanti. Pokon bangsia 30 satu kali, 2 kali, 35 2 kali, 3 kali. Tak salah Ibu Maria. 30 satu kali, 50 2 kali, 3 kali. Ibu Sukabumi. 50 satu kali, 50 2 kali, 3 kali. Nenek Batok. Lima puluh satu kali. Pak Dewan 49 jadi katanya 2 kali, 3 kali. Mafia bukan Pak Dewan. Bendahara namanya dia juga. Tanah 30 pisan penduan entan namparan itu ya magia
Maka saya itu kan nanti soal pena apa 30. Oh iya. 30. 35 dua kali. 35 40 3 kali. Wariko. Tak pernah pokon. Oh. Sialai. Oh. Ada yang bapak mati otak. Pira? 30 pisan. Penduan 40 2 kali. 40 3 kali. Kita tahu tidak 40. Oh, mene. Oh, betul. Ya, nostalgia di Jawa majelis toh. Saya waktu dia majelis. Baik, temuan nih, ini dari Pak Dr. Palulu untuk pembukaan. Pira 50 pisan. Wah, 50 penduan. 55. Malah pasti. 70. Oh, pisan. Penduan. 100 lomai. Pen talun. Pak dosen. Wah. Saratu pisan penduan pentalun pasti. Tampun na tua. Saratu pisan penduan pentalun papanata. Ini turun dapat petir. Papanata. Oh. Ya, atas natura yang sudah diwakilkan majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan natura dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menguangkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam berapa saudara kita, orang tua kita bersyukur pada saat ini. Pertama, keluarga yang Markus mengalah bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan. Anak kekasih Yoni yang berulang tahun yang ke-16 tahun. Kemudian keluarga Amos Rondo bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Anak kekasih Johan dalam pekerjaan di Tenggarong, anak kekasih Stefania berulang tahun yang ke-6 tahunnya. Kemudian anak kekasih Jamedi dan Adriana dalam kuliah, Adriana dan Yeskel dalam bangku sekolah. Kemudian keluarga Martin Koding-Kotok bersyukur atas ulang tahun anak kekasih Labisa Lamasian Koding yang ke-7 tahun dan berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian keluarga Diaken Markus Borong bersyukur kesehatan dan berkat Tuhan dalam keluarga dan pembelian sepeda motor. Kemudian keluarga Samuel Randen bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Keluarga Patandi bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian keluarga Luther Bumba bersyukur atas berkat Tuhan dalam persembahan keluarga Temi Kristo
bersyukur atas ulta anak kekasih Nathan dan selesainya pemberkatan nikah. Kemudian saudara-saudari Grace Pangarajuan bersyukur atas ulta tanggal 1 bulan 2. Kemudian berkat Tuhan dalam kehidupan dan pekerjaan keluarga Januari Rombe bersyukur atas selesainya pemberkatan nikah dan ulang tahun Bapak Januari Rombe yang 30 tahun dan berkat-berkat Tuhan. Kemudian keluarga Matius Tolong berupa Natura pembangunan, kemudian Mama Hesti bersyukur boleh bertemu dengan keluarga di Tarakan. Kemudian saudara Christian Kebanga bersyukur atas berkat Tuhan dan keluarga Luther Malulu. Kemudian yang sakit ada informasi masuk orang tua kita Juan kurang sehat, dan beberapa saudara-saudara kita yang sementara dalam perawatan pada saat ini, pemulihan baik di rumah sakit maupun di rumah pada saat ini. Mari kita masuk dalam doa bersama. Berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu waktu yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami dapat berkumpul pada saat ini di rumah-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman. Kami meyakini Tuhan bahwa semua itu karena kasih dan kebenaran Tuhan. Allah Bapa dalam surga, berkati kami Tuhan di dalam mewujudkan firman. Biarlah apa yang kami nyatakan, apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini Tuhan, kami terus melihatnya dalam pengakuan iman kami kepadamu dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami selalu dapat bertindak sesuai dengan firman. Allah Bapa dalam surga, kami berdoakan kehidupan dan tanggung jawab kami masing-masing Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini, Engkau hadir Tuhan memberkati kami dan memberikan waktu yang baik untuk dapat melakukan dan menyelesaikan, dan Engkau pun memberkati, memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan, sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dalam harapan-harapan mereka, bahkan dalam tanggung jawab yang mereka emban pada saat ini. Kami berserah kepada Engkau hadir, bukakan kuasa kasih Tuhan, sehingga mereka terus dapat menikmati sukacita dan bahagia dalam kehidupan mereka, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, membukakan jalan dan menuntun mereka dalam perjalanan kehidupan ini untuk menikmati hidup karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara orang tua kami pada saat ini menyatakan pengucapan syukur mereka. Mereka mengaminkan bahwa apa yang boleh mereka alami dalam perjalanan kehidupan, apa yang mereka rasakan dan tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Mereka mengaminkan Tuhan bahwa semua itu karena Tuhan yang memberikan waktu yang baik bagi mereka, menuntunnya di dalam kehidupan mereka masing-masing, dan mereka menyatakan pengakuan iman mereka pada saat ini lewat persembahan. Oleh karena itu Tuhan teruslah nyatakan kasih dalam sepanjang kehidupan mereka. Biarlah hidup ini Tuhan mereka terus nyatakan, mereka terus berada dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepadamu dalam kehidupan mereka. Lewat hidup mereka, mereka menyampaikan iman yang mereka miliki dalam sepanjang kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan orang tua kami
kuat saat ini dalam kelemahan tubuh. Beberapa saudara kami yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah pada saat ini Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau hadir menyatakan kuasa dan kasih Tuhan, memberkati segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Engkau hadir memberkati Tuhan dan menyatakan kuasa, sehingga dalam pergumulan ini, dalam kondisi yang mereka alami, mereka terus tetap menikmati kasih Tuhan dan apa yang menjadi harapan kami dan harapannya Tuhan, mereka dapat pulih dan sembuh dan kembali dengan penuh sukacita menikmati hidup karunia Tuhan yang masih Engkau perkenankan untuk mereka nikmati dalam sepanjang kehidupan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan kami semua Engkau hadir Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, kami sungguh mendasarinya dan semua itu lagi dari sebuah pengakuan dalam kehidupan kami kepada-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakannya Tuhan, memerintah kami dalam kehidupan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Engkau hadir memberkati mereka, biarlah mereka mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan penuh taat kepada-Mu. Perintah kami dengan menciptakan kedamaian dan sukacita di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikan kami pada hari ini makanan kami dan mampukan kami keselamatan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baik. Bukan berpuasa yang dikehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Terima kasih, silakan.
Saudara-saudara yang bersama-sama dikasihi oleh Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan umat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Jalanilah hidup ini dengan berusaha untuk selalu hidup ini dan memiliki kehidupan yang berdampak positif bagi sesama dan seluruh ciptaan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang penutup, Tuhan mengutus kita. Ya, demikianlah ibadah kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam perjalanan kita menuju dan membesar.